Anak-anak terkasih, selamat pagi. Salam Fransiskus, Pace Bene. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan materi lewat video. Pada pertemuan ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Mungkin khusus untuk kelas 93, ini baru pertemuan pertama kita membahas materi ini Tetapi untuk kelas 92 sampai 91, 92, 4, dan 5 ini sudah ada dibahas sedikit Nah, meskipun demikian untuk kelas di luar 93 ada beberapa materi tambahan yang perlu kalian ketahui Jadi silakan dicatat mungkin beberapa materi-materi tambahan yang ada pada materi ini. Oke, baik, langsung saja kita masuk di topik pembahasan sistem reproduksi manusia. Jadi sebelum kita membahas sistem reproduksi pada manusia, alat-alat reproduksi manusia apa saja dan fungsinya apa, terlebih dahulu kita membahas mengenai pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini dibagi menjadi dua. Ada mitosis ada mitosis. Jadi mitosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan sel induk. Jadi jumlah kromosom yang dihasilkan itu adalah diploid atau 2N seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Dan jumlah kromosom yang dihasilkan itu bersifat haploid atau dalam kurung N. Nah, kemudian kita akan lihat secara lebih khusus bagaimana pembelahan secara mitosis. Nah, untuk pembelahan secara mitosis itu ada 4 tahap. Untuk pembelahan mitosis itu ada 4 tahap. Itu ada yang pertama, ada profase, kemudian ada metafase, kemudian anafase, dan yang terakhir itu ada telofase. Oke, kita akan melihat tahapan-tahapan pembelahan tersebut bisa kita lihat di sini Jadi pada tahapan ini pada tahapan untuk profase ini bisa dilihat ini jadi pada tahapan profase itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil ini membran inti. Nah, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, ini. Oke, bisa lihat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah metafase. Yang ini, metafase yang kedua. Nah, itu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini kromosomnya. Bisa diperhatikan. Nah, kemudian pada anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini dia. Seperti ini. Nah, pada fase yang terakhir yaitu telofase membran inti mulai bergabung dan kemudian kromosom mulai merenggang. Ini dia sel anakan bisa dilihat. Oke, dan ini cincin pembelahan. Oke, jadi dia menghasilkan 2 sel anakan. Nih. Oke, saya lihat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pembelahan secara meiosis Jadi tahap-tahapan dalam pembelahan secara meiosis ini itu nanti terjadi pada 2 tingkatan Pada tingkatan pertama itu ada namanya profase pertama kemudian ada metafase pertama, anafase pertama, dan telofase pertama. Nah, kemudian tingkatan kedua yaitu profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan juga telofase kedua.
Oke, jadi prosesnya akan kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Ya, jadi ini dia. Ya, ada pada profase pertama, ya, itu bisa lihat tahapannya. Ya, dan ini dia sel diploid yang 2N. Nah, kemudian mengalami proses yang disebut metafase pertama, kemudian berikutnya anafase dan telofase pertama. Nah, kemudian ini ya setelah terbentuk ya dua sel anakan, ya kemudian sel ini akan membelah. Ya, kemudian sel ini akan membelah lagi ya ini. Nah, ini profase pertama, kemudian ada metafase kedua, kemudian sampai pada bagian akhir yaitu pada telofase. Ya, jadi pada telofase kedua ini nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Ya, jadi dia menghasilkan 4 sel anakan. Nah, ini dia. Ya, jadi ini penjelasannya secara singkat. Nah, untuk hal-hal yang terjadi ya pada saat pembelahan ini bisa dilihat di gambar. Ya. Nah, kemudian itu sekilas ya mengenai pembelahan sel. Ya. Jadi pembelahan sel itu kita ulang, jadi pembelahan sel itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu ada mitosis ya kan, kemudian yang kedua ada meiosis. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Jadi sistem reproduksi pada pria. Ya, jadi pada sistem reproduksi pada pria ini ya atau pada laki-laki yaitu terbagi menjadi dua organ reproduksi. Ada organ reproduksi luar, kemudian ada organ reproduksi dalam. Nah, kemudian kita akan melihat organ reproduksi luar itu apa saja ya. Jadi organ reproduksi luar itu ada penis dan skrotum. Nah, sementara untuk organ reproduksi dalam yaitu ada testis, epidimis, vasa deferens ya. Ada uretra, kelenjar vesikula, seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper ya. Pada buku Erlangga ya ini bisa dilihat di halaman 3 dan 4 ya. Jadi ini bisa dilihat di halaman 3 dan 4 ya pada buku penerbit Erlangga ya. Jadi ini ada pada halaman 3 dan 4 ya. Jadi bisa dilihat di sana. Oke, untuk membantu pemahaman materi. Nah, kita akan membahas secara detail mengenai sistem reproduksi pada pria ini, organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Ya, ini saya ralat ya yang ini. Ini ya, jadi ini bukan reproduksi luar. Ya, jadi itu adalah organ reproduksi dalam ya. Jadi ini dalam. Ralat ya. Oke. Oke, jadi beberapa organ reproduksi yang tadi, baik itu organ reproduksi dalam maupun luar, ya, ini kita akan bahas satu persatu, ya, kita akan melihat pada gambar, ya. Jadi inilah gambar sistem reproduksi pada pria, ya, dan itu tampak dari samping, ya. Nah, oke. Ya, jadi ini adalah penis ya. Ini organ luar, ada penis yang ini. Ya. Nah, kemudian satu lagi untuk bagian luar itu ada skrotum. Ini skrotum. Ya, nanti yang di dalam skrotum ini ada testis, ada vasa deferens ya dan sebagainya, ya. Nah, kita akan melihat yang pertama itu ada pada penis. Ya. Jadi penis ini bagian terluar organ reproduksi laki-laki. Ya, jadi fungsinya itu sebagai saluran urin dan sperma. Ya, jadi ini untuk
tempat pengeluaran urin, ya, dan juga sperma, ya. Nah, kemudian kita lihat ini ya, ini dia. Ini bagian luar. Kemudian kita lihat skrotum adalah organ yang bentuknya seperti kantung. Ya, berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis, kayak gini. Ya, jadi ini skrotum. Ya, jadi fungsi daripada skrotum ini ya itu untuk melindungi dan menjaga suhu testis, ya. Melindungi dan menjaga testis, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat testis, ya. Jadi testis itu seperti bulat telur. Yang ini, ya. Ini dia untuk testis. Ini testis. Ya, jadi ini testis. Oke, kita beri warna berbeda dulu, ya. Oke, kita ganti warna dulu. Oke, kita coba. Oke, ya. Jadi ini testis, ya. Jadi ini terdiri jumlahnya itu ada 2 atau sepasang, ya, yang tersimpan dalam skrotum. Berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron, ya. Jadi testis ini fungsinya itu ya untuk memproduksi sperma. Ya, jadi pada testis di sini adalah produksi sperma. Ya, dan juga menghasilkan hormon, ya. Jadi di sini hormon juga, ya, hormon laki-laki. Nah, kemudian ya kapan pada masa pematangan ini fungsi daripada reproduksi pria ini, ya. Jadi masa pematangannya itu adalah pada masa pubertas, ya. Jadi di mana masa pubertas ini adalah masa seorang ketika mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis, ya. Bagaimana perubahan fisik dan psikisnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian sperma yang diproduksi dalam testis, ya, dalam ini, ya, di sini, ya, itu selanjutnya keluar melalui epididymis, ya. Jadi inilah epididymis, yang ini epididymis, ya. Jadi selanjutnya, ya, sperma yang sudah matang itu akan keluar melalui vas deferens, ya, melalui ini, ya. Jadi sperma yang diproduksi di sini, ya, ini akan keluar dari sini, ini menuju melalui saluran ini, ya. Nah, kemudian ya, jadi saluran epididymis yang ini, ya, saluran epididymis yang ini itu berukuran kurang lebih 4 cm. Ya, jadi fungsinya epididymis ini adalah fungsi epididymis ini, ya, yang ini epididymis itu fungsinya adalah penyimpanan sperma sementara, ya. Penyimpanan sementara, ya. Jadi kita buat penyimpanan sementara seperti itu. Nah, kemudian setelah melewati fase deferens, ya, kemudian nanti akan mengarah kepada uretra, ya, akan mengarah kepada uretra. Oke. Jadi
Oke, jadi uretra yang mana? Ya, jadi uretra itu adalah yang ini ya. Jadi ini uretra. Oke, ya. Oke, jadi ini uretra ya. Jadi uretra ini adalah saluran yang terdapat di dalam penis ya. Jadi merupakan saluran akhir reproduksi. Ya, jadi fungsinya tadi uretra ini adalah ini, fungsinya uretra ini ya sebagai keluarnya urin dan sperma ya, sebagai saluran keluar urin dan sperma seperti itu. Oke, jadi di sini fungsi fase difference ini atau yang ini ya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai penghubung. Ya, jadi fungsinya itu sebagai penghubung antara epididymis dan uretra. Ya, jadi fungsinya ini adalah sebagai penghubung antara epididymis dan uretra. Ini bisa kita lihat ya. Oke, ini salurannya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya pada sistem reproduksi pria ini itu ada kelenjar reproduksi. Ya, jadi fungsi daripada kelenjar reproduksi ini adalah memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan air mani ya atau semen. Jadi kelenjar reproduksi laki-laki itu ada 3 ya. Saya ulangi, jadi kelenjar reproduksi pada laki-laki itu ada 3 ya. Jadi kelenjar reproduksi itu ada 3 ya, ada 3 seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah ada kelenjar vesicula seminalis ya, kemudian yang kedua itu ada prostat dan juga Cooper ya, atau nama lainnya Cooper itu adalah bulboretra ya, atau yang ini dia kelenjar Cooper. Oke ya, kemudian ada ini ya, yang pertama tadi kelenjar vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat yang ini, kemudian yang ketiga itu adalah kelenjar Cooper ya, ini dia kelenjar Cooper ya, nama lainnya ini adalah Cooper. Oke, seperti itu ya, bisa dilihat. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita masuk di kelenjar ini dulu, di kelenjar yang vesicula. Ya, jadi kelenjar vesicula seminalis ini adalah bagian yang berbentuk seperti kantung kecil yang ini. Ini ya. Oke, ini kita ganti warna dulu. Oke, kita pakai warna kuning. Ya, saya ulangi. Jadi bagian yang terbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm. Oke, saya ulang ya. Jadi kelenjar vesicula seminalis ini bagian yang bentuknya seperti kantong kecil. Ya, yang ini seperti kantong kecil ini. Yang kecil ini ya, yang ini. Oke. Ya, jadi berukuran kurang lebih 5 cm ya. Jadi dia terletak di belakang kantung kemih. Jadi kantung kemih itu yang ini. Ya, jadi terletak di belakang kantung kemih. Berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali. Ya, jadi ini kelenjar vesicula seminalis ini dia menghasilkan cairan yang bersifat basa, ya, bersifat basa atau alkali. Oke,
Kemudian juga menghasilkan fruktosa, ya, juga menghasilkan fruktosa. Ini seminalis, dia juga menghasilkan fruktosa, ya, menghasilkan fruktosa atau gula monosakarida. Kemudian juga menghasilkan hormon prostaglandin, kemudian ada fosfor dan potasium serta protein pembekuan, ya. Jadi itulah yang dihasilkan di kelenjar ini. Nah, jadi fungsi daripada alkali itu adalah untuk menetralkan pH asam di uretra, ya. Jadi menghasilkan menetralkan pH asam di uretra, itu fungsi alkali. Kemudian fruktosa itu, ya, jadi fungsi daripada fruktosa itu adalah sebagai energi atau ATP sperma. Kemudian prostaglandin, ya, itu fungsinya untuk menurunkan respon imun tubuh perempuan terhadap air mani. Ya, kemudian ada fosfor dan potasium, itu membantu sperma berenang. Ya, jadi protein pembekuan untuk membekukan lapisan pelindung sperma. Ya, jadi itu beberapa fungsinya. Ya, jadi di sini tidak muat, ya. Jadi saya ucapkan, jadi silakan disimak baik-baik dan dicatat, ya. Atau bisa dilihat juga di halaman 3. Ya, ada beberapa penjelasannya di sana. Kemudian yang berikutnya itu ada kelenjar prostat yang ini. Ya. Ini kelenjar prostat ini, ya. Jadi kelenjar prostat itu ini. Ya, ini kelenjar prostat, ya. Kita ganti warna dulu biar agak terang. Pakai ini aja deh kalau gitu, yang merah. Ya, jadi ini yang prostat, ya, kelenjar prostat yang ini, bisa dilihat. Ya, jadi kelenjar prostat ini bagian yang berbentuk seperti kue donat. Nah, ini dia. Ya, berbentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantong kemih, ya. Jadi kalau misalkan vesikula tadi di belakang, ini di bawah kantong kemih atau kandung kemih, ya. Sama itu, kantong itu kandung kemih. Nah, jadi berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, jadi prostat itu, kalau misalkan tadi kelenjar vesikula seminalis menghasilkan basa, jadi prostat ini, ya, dia menghasilkan yang bersifat asam. Jadi kelenjar prostat mengandung beberapa zat seperti asam sitrat, ya. Jadi prostat ini, ya, itu mengandung ada asam sitrat. Ya, jadi fungsinya itu untuk energi ATP sperma, kemudian ada enzim pepsinogen, lisozim, dan lipase. Ya, kemudian ada seminal plasmin, ya, sebagai antibiotik atau pembunuh kuman, ya. Itulah yang dihasilkan di prostat. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada ini, ya, kelenjar Cooper, ya, jadi bagian yang berbentuk seperti kacang, ini kecil, ya, seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat. Ya, ini ya kelenjar prostat tadi, terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa, ya, untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa, ya. Jadi ini kelenjar Cooper itu menghasilkan lendir yang bersifat basa, ya. Oke. Jadi kalau vesikula bersifat basa atau alkali, prostat asam, Cooper juga basa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ya, jadi sperma yang dihasilkan itu dikeluarkan melalui uretra, ya, dikeluarkan melalui uretra, ya, jadi dihasilkan di testis tadi, ini, ya, kemudian disalurkan, ya, epididymis menuju ke sini sampai ke uretra, ya, itu bercampur dengan air mani atau semen,
Ya, jadi semen yang dikeluarkan biasanya 2,5 sampai 5 mili. Ya, jadi ketika sperma keluar, ya, jadi ketika sperma keluar melalui saluran ini, ya, jadi jumlahnya itu, ya, biasanya, ya, normalnya 2,5 sampai dengan 5 mililiter, ya. Jadi setiap mililiter, ya, jadi sperma yang dikeluarkan itu, ya, dalam 1 mililiter itu mengandung semen sekitar 100 sampai dengan 100 sampai dengan 150, ya, juta sel sperma. Ya, ini coret dulu. Saya buat di sini aja deh, di sini. Oke, ya, jadi dalam 1 mililiter semen, ya, itu mengandung 100 sampai 150 juta, ya, sampai 150 juta sel sperma, ya, sel sperma, ya. Jadi kalau misalkan 2,5 sampai dengan 5 ml. Jadi kalau misalkan 5 ml, ya, kita bisa kalikan ada sekitar kurang lebih 500 juta sel sperma yang dikeluarkan, ya, seperti itu. Oke, ya, ini pembahasan tentang sistem reproduksi pada pria, ya. Jadi nanti bisa dicatat, ya, hal-hal apa yang dibahas, atau misalkan nanti kurang jelas itu bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya, ya, atau nanti pada kolom chat boleh ditanya. Oke, ya, tadi kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki atau pada pria, ya. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembentukan daripada sperma, ya. Jadi spermatogenesis artinya adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus, ya, seminiferus. Jadi ini ralat, ya, ini di dalam, di dalam tubulus seminiferus, ya. Kita lihat gambar, ya. Jadi ini testis, ya. Jadi ini adalah epididymis di sini, ya. Oke, kita lihat. Jadi kumpulan tubulus, ya, kumpulan tubulus seminiferus, ya, kumpulan tubulus seminiferus membentuk testis, sehingga spermatogenesis biasanya disebut terjadi dalam testis, ya. Jadi kita lihat, ya, ini ada irisan melintang dari tubulus seminiferus, ya, ralat, ya. Irisan melintang dari seminiferus, ya, yang ini. Oke, ya, kemudian kita lihat, ya. Jadi bagaimana prosesnya? Ya, jadi proses pembentukan sperma itu diawali dari sel induk sperma, ya, yang disebut dengan spermatogenium, ya, yang ini, ya. Nah, jadi spermatogenium ini bersifat diploid atau 2N, ya. Jadi ini dia bersifat diploid. Oke. Nah, kemudian spermatogenium ini membelah secara mitosis dan meiosis, ya. Nah, selanjutnya spermatogenium mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk sel sperma, ya, atau disebut spermatozoa yang berekor dan bersifat haploid. Nah, ini dia. Jadi ini prosesnya, ya.
Jadi spermatogenom ini membelah, ya, kemudian menghasilkan spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini membelah, menghasilkan spermatosit sekunder. Ya, jadi spermatid ini dia hasilnya lagi, hasil pembelahannya itu berupa ini. Ya, apa namanya? Spermatosit sekunder ini tadi mengalami diferensiasi, ya, sehingga menghasilkan sel sperma atau yang disebut dengan spermatozoa. Ya, jadi sel sperma seperti ini. Ya, ada kepala, kemudian juga ada ekor. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, untuk sistem reproduksi pada wanita, ya, dan kemudian nanti si sel sperma ini atau spermatozoa ini nanti akan kita bahas kemudian ketika kita sudah masuk di pembahasan berkaitan dengan pembuahan, ya, berkaitan dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, di sana akan kita lihat bagaimana proses bertemunya sel sperma dan juga ovum nanti, ya. Jadi apa itu ovum? Nanti kita akan lihat di materi berikutnya di pembahasan tentang sistem reproduksi pada wanita. Oke, ya. Nah, kemudian, ya, sebelum kita tutup pertemuan ini, ya, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama, ini sudah saya sampaikan di awal tadi, jangan lupa absensi, ya, pada link yang sudah dibagikan, ya, di pertemuan awal. Kemudian itu yang pertama, ya, absensi. Oke, ya, ini nanti ada, oke, ya, jangan lupa untuk absensi. Kemudian yang kedua adalah silakan kalian buat simpulan, ya. Jadi buat kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi tidak terlalu banyak, ya. Nah, kemudian, ya, simpulan yang sudah kamu buat itu silakan tuliskan di kolom komentar. Di kolom komentar, ya. Jadi simpulan yang kalian buat itu usahakan jangan sama untuk setiap orang, dalam artian seperti ini, ya. Jadi temanmu sudah ada yang membuat simpulan pertama, kamu tinggal kopas, jangan seperti itu, ya. Mari kita usahakan kita lebih kreatif seperti itu, ya. Oke, saya ulangi sekali lagi, jangan lupa absensi. Kemudian simpulan dari materi kita ini silakan dibuat, ya, dan kemudian dituliskan pada kolom komentar. Nah, kemudian jika ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, ya, bisa diajukan di dalam kolom komentar, atau misalkan juga nanti bisa dicatat dan ditanyakan di pertemuan kita berikutnya. Jadi jika ada pertanyaan di kolom komentar pada video ini nanti, ya, itu akan saya jawab nanti di video selanjutnya tentang sistem reproduksi pada wanita, ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, kemudian stay home, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa belajar. Ya, pandemi jangan menurunkan semangat kita untuk tetap berkarya. Terima kasih, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.